Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, kesempatan ini kita akan bahas salah satu saham yang terus diakumulasi oleh Bapak Loh Keng Hong, ABM Investana Tbk dengan kode emiten ABMM. Pada perdagangan terakhir kita bisa lihat di sini dia naik cukup tinggi ya, 5,07%. Ada beberapa poin yang ingin saya soroti di saham ini, juga berkaitan dengan akumulasi dari Bapak Loh Keng Hong yang kalau kita pantas di sini, kalau kita buka di insider, ya bagi Anda pengguna Stockbit, ya Anda bisa pantau di insider, bisa Anda lihat di sini ya, beruntun ini Bapak Loh Keng Hong terus borong, kita lihat sangat-sangat banyak ya, terus rutin diakumulasi, dan kalau kita coba cari, ya di sini tanggal 2 April 2024 Bapak Loh Keng Hong mulai masuk namanya ya di 5%, karena memang kan hitung-hitungannya untuk yang tercatat di insider ini adalah mereka yang mempunyai kepemilikan saham di atas dari 5%. Nah, Bapak Loh Keng Hong di tanggal 2 April 2024 itu dia sudah mencapai 5% untuk kepemilikan di ABMM ini. Dan kita lihat ya, ini terus diakumulasi dari bulan Februari sampai di bulan Agustus. Kita belum dapat juga apakah di bulan September ini masih terus akumulasi atau seperti apa. Dan kalau kita lihat untuk jumlah pemegang saham dari ABMM ini, bisa Anda lihat di sini ya, dari bulan April dia justru malah terus bertambah, di mana di bulan Maret akhir itu di 8.294, sekarang sudah di 13.892 investor yang ada di ABMM. Justru investor bertambah, harganya justru malah mengalami peningkatan. Kalau kita lihat 3 bulan terakhir ini saja dia sudah naik 29,18%. Ya mungkin Anda bertanya sebenarnya bagusnya saham ini seperti apa sih? Memang ya sederhana, kalau kita melihat dari kinerjanya, ya kalau kita lihat sini bahkan terpantau dia sudah merilis laporan terbaru untuk Q2-nya. Agak lambat memang dia merilis laporan terbaru Q2-nya, di mana sudah memasuki akhir dari kuartal 3 baru dia rilis laporan Q2-nya. Nah, terpantau di sini untuk Q2 ini baik secara Q on Q maupun quarter year on year dia mengalami penurunan. Ya, quarter on quarter dia turun 10% lebih. Untuk quarter year on year-nya malah dia turun ini hampir 50% ya, 40-45% ini penurunan. Tapi secara harganya bisa Anda lihat, bahkan untuk satu bulan terakhir ini ya, dia malah naik 15,74%. Nah, memang yang menarik di sini justru ada di valuasi. Ya, kalau kita lihat valuasinya ini memang dari matriks yang ada di sini masih sangat-sangat murah. PE ratio annualized dan TTM-nya ada di angka 4, kemudian price to sales-nya ada di angka 0,60, ya, price to book value-nya hanya di 0,97. Bahkan kalau kita lihat EV to EBITDA-nya hanya di 1,36, ini valuasi yang sangat-sangat murah sebenarnya. Dan kita lihat di sini ya, untuk solvabilitas sebenarnya dia kurang bagus ya. Karena untuk debt to equity ratio saja dia ada di 132% perbandingan hutang dengan ekuitasnya. Artinya hutangnya lebih banyak daripada ekuitas. Nah, kita lihat di balance sheet ya, total hutangnya ada di 16,9 triliun, sementara ekuitasnya hanya di 12,9 triliun. Nah, kalau kita lihat juga kemampuan untuk ABMM ini melunasi hutang jangka pendek sebenarnya kan kurang bagus juga ya. Baik quick ratio maupun current ratio ini hanya di bawah 1. Sedangkan ya bagus lah kalau kita dapat di atas 1, artinya kemampuan dia melunasi hutang itu cukup bagus gitu.
Tapi kenapa justru malah kita lihat di sini ya, dia terus mengalami peningkatan untuk harga sahamnya. Nah mungkin ya sedikit mungkin saya berbagi tentang pandangan saya. Sebenarnya kalau Anda memperhatikan di video-video saya, bahkan beberapa kali saya mengambil video dari Bapak Loh Keng Hong karena memang saya suka ya cara dia berinvestasi, mindsetnya, mentalnya, metodenya, sebenarnya saya suka, walaupun tentu saya sulit untuk mengimbangi dari segi ya kemampuan menganalisa ya. Jelas dia lebih bagus dan dia lebih mudah mungkin untuk bisa bertemu langsung dengan orang-orang dalam dari emiten. Itu tentu yang sangat-sangat membedakan, tapi secara pola investasinya, mental mindsetnya itu saya suka. Namun saya mau bagikan bahwa saya justru sebenarnya tidak terlalu tertarik ya untuk ikut di saham-saham di mana Bapak Loh Keng Hong ada. Karena bagi saya sendiri, ya tentu dana kelolaannya sudah beda. Terus ketika juga kita tahu Bapak Loh Keng Hong masuk di saham seperti itu kan, kita tidak pernah tahu. Contoh tadi, kita dapat data di insider yang ada, Bapak Loh Keng Hong itu mulai tercatat di bulan Februari. Sementara kita tidak tahu dia masuknya di mana. Bisa jadi dia sudah masuk di 3 tahun kemarin, mungkin masih di harga 1000-an, atau bahkan mungkin bisa jadi Bapak Loh Keng Hong sudah masuk di sejak COVID ini. Ya, kita tidak tahu. Jadi kalau baru sekarang kita mau ikutin Bapak Loh Keng Hong dengan memilih saham ABMM ini, ya versi saya ya, tidak juga menghalangi Anda kalaupun memang Anda suka, karena seperti tadi kan kita sudah lihat valuasinya cukup murah ya. Ya tidak menghalangi Anda, tapi kalau versi saya tidak terlalu tertarik ya. Kalaupun memang saya nanti beli ABMM ini, berarti saya membeli karena saya menemukan sesuatu yang meyakinkan saya untuk membeli saham ini, bukan karena Bapak Loh Keng Hong-nya. Karena kalau kita ikut-ikutan ya bisa jadi salah. Saya kasih gambaran ya, kenapa kita bisa jadi salah kalau kita hanya ikut-ikutan. Ini bukan salahnya Bapak Loh Keng Hong, tapi salahnya orang yang suka ikut-ikutan. Kita ambil contoh kasus di saham Klipan Multifinance ya, kita lihat di Cevin ini. Ya, coba Anda perhatikan Cevin ini. Satu tahun kemarin dia pernah ada di harga 500, ini bulan Oktober, tapi kalau kita lihat di Julinya ya, dia pernah di all time high-nya ini 700 ya, 705 ya, sampai sudah turun. Kalau kita lihat di year to date ini dia sudah bahkan sampai di 388, artinya dia sudah sempat turunnya hampir 50%. Nah ini juga kita tahu adalah salah satu saham yang dikoleksi oleh Bapak Loh Keng Hong. Tapi kalau kita memperhatikan dari insidernya, ya kita lihat di insidernya, Bapak Loh Keng Hong di harga-harga pucuk itu dia sudah mulai jual. Ya, di harga pucuk itu dia sudah mulai jual, dan data di sini bisa Anda lihat, dia tinggal memiliki 5,1%, masih terdata di sini. Ini terakhir 2023. Saya sendiri tidak yakin ya kalau Bapak Loh Keng Hong masih punya kepemilikan saham sebanyak ini di Klipan Finance ini. Bisa jadi ya, bisa jadi Bapak Loh Keng Hong sudah tidak ada, atau mungkin kalaupun punya mungkin tinggal sedikit, karena kan setelah Bapak Loh Keng Hong menjual melampaui batasan 5%, sudah di bawah dari 5%, ya tentu aktivitas jual belinya sudah tidak akan tercatat lagi di insider seperti ini. Ini menurut pemahaman saya ya, bisa Anda koreksi kalau salah. Tapi yang saya pahami seperti itu. Ketika transaksi Bapak Loh Keng Hong di Klipan Finance ini dengan kepemilikannya di bawah 5% kan sudah tidak tercatat lagi di insider ini. Jadi mungkin ketika Bapak Loh Keng Hong menjual di bulan Juni 2023 ini, yang ngikut ya, mereka yang investor yang suka ngikut berharap bahwa Bapak Loh Keng Hong masih berpikir bahwa Bapak Loh Keng Hong masih ada di dalam. Tapi sebenarnya kalau versi saya sih kemungkinan besar sudah tidak ya, atau bukan sudah tidak sama sekali, tetapi paling tidak mungkin sudah sangat kecil porsi kepemilikan Bapak Loh Keng Hong di Klipan Finance ini. Jadi buat saya, kembali lagi, saya suka dengan pola investasi Bapak Loh Keng Hong, dengan juga quotes-quotesnya yang sangat-sangat memotivasi. Tetapi untuk mengikuti saham-saham pilihannya, saya tidak terlalu suka, karena itu
Ya, kalaupun mungkin kita sama-sama beli di bulan yang sama ya oke, cocok. Tetapi kan kenyataannya seperti tadi kita lihat di ABMM, nanti tercatat di bulan Februari 2024. Sedangkan kita tidak tahu, mungkin Bapak Loking Hong sudah beli tahun 2021, tahun 2020 ketika harganya di bawah kan. Bapak Loking Hong banyak paling suka itu untuk untuk memborong saham-saham yang terdiskon di momen-momen krisis seperti itu. Jadi kalau kita belajar dari Cevin ini kan sangat disayangkan bagi mereka yang suka ngikut-ngikut di bawah ini kan. Memang apalagi kemarin yang saya tahu ini Cevin di saat ini ketika dia ada di all time high-nya ini, ketika Cevin membagikan dividen itu yang cukup besar ya. Coba kita lihat di corporate action dividennya ini ya. Dia membagikan dividen 100 rupiah di saat harga saham ini masih di kisaran 600 ya. Coba kita lihat ini kan kumdetnya bulan Juli ya, Juli tanggal 5. Nah, kita lihat ini. Oh, salah ya, di sini ya. Kita lihat di sini, Juli tanggal 5. Nah, di kumdet ini dia sempat, setelah kumdet dia koreksi, tapi dia kemudian naik lagi dan bahkan dia capai all time high-nya di 705. Tapi setelah itu wow, dia mulai koreksi sangat dalam, bahkan sampai di sini dia sudah koreksi hampir 50%. Nah, bayangkan bagi mereka yang ngikut dan masih berpatokan, oh Bapak Loking Hong masih dalam, padahal di angka ini Bapak Loking Hong sudah mulai jualan. Ya, sudah mulai jualan, dan seperti yang saya katakan tadi, yang saya pahami ya, setelah di bawah 5% kan aktivitas jual belinya sudah tidak tercatat lagi di insider. Jadi nggak tahu dia sudah jual-jualan ya, yang lain masih tetap nunggu-nunggu dan bisa lihat terus koreksi sampai di sekarang ini ada di 420. Saya tidak bilang Bapak Loking Hong salah, tapi yang saya bilang salah justru adalah orang yang suka ikut-ikutan dengan saham yang dibeli Bapak Loking Hong. Bukan salah juga membeli saham yang dibeli oleh Bapak Loking Hong, tapi pastikan Anda membeli bukan karena ikut-ikutan, tapi benar-benar Anda membeli karena hasil analisa Anda, dan dengan keyakinan Anda akan cuan. Itu yang terpenting. Oke teman-teman, kalau Anda punya tanggapan, saran, ataupun kritik berkaitan dengan topik ini, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Intinya, jadilah bijak dalam berinvestasi, tetap semangat investasi, salam IHSG, investor harus selalu gembira.